Saudara yang mengalami mujizat bisa menulis dalam chat ya, supaya bisa menjadi catatan kami. Pasti ada kesembuhan. Pasti ada kesembuhan. Tuhan akan menunjukkan mujizat-mujizatnya yang lebih besar. Tetapi mujizat bukan tujuan kita, saudara. Tujuan kita adalah kedewasaan rohani, sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Ya, saya tidak akan berhenti berdoa untuk saudara dan mengharapkan mujizat Tuhan. Tetapi itu bukan tujuan. Kita sudah banyak bicara mengenai kebenaran. Lalu buktikan bahwa kebenaran yang kau ajarkan itu hidup atau nyata. Bahwa Allah yang kau ajarkan bukan dongeng. Maka saudaraku, ya, kita terus berusaha, saudara, untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Pasti ada mujizat. Pasti. Shalom Pak, saya sekarang bisa jalan normal, terima kasih. Pasti ada. Tidak mungkin tidak. Ya, kita mau menjadi gereja akhir zaman yang benar-benar mengajarkan kebenaran, yang benar-benar fokus ke langit baru, bumi baru, benar-benar mengusahakan dan berjuang hidup suci, tak bercacat, tak bercela, tidak mencintai dunia tetapi mencintai Allah sepenuhnya. Tapi sementara itu kita mengalami kehadiran Tuhan secara nyata. Poselana hatisun. Ini satu hal yang luar biasa. Pasti. Tosimo hama sekona. Pasti Tuhan tolong. Pasti. Ya. Kesaksian-kesaksian pasti. Nah, Bapak Ibu, saudaraku sekalian, dunia kita ini kan makin suram, saudara. Kita pikir perang Ukraina akan selesai dengan cepat. Tetapi ternyata hari ini belum selesai. Dan berita terakhir Amerika ban memboikot impor gas dan minyak dari Rusia. Ya, bukan minyak goreng, saudaraku. Ya. Ya. Jadi ini menjadi masalah karena Rusia juga kemudian memboikot, tidak ekspor gas dan minyaknya. Ya. Ini minyak energi ini dibutuhkan dalam berbagai kebutuhan, saudara. Ya. Jadi ini sudah mulai terjadi perang ekonomi. Ya. Sudah menjadi perang ekonomi. Di dalam sejarah pernah tertulis, saudaraku, perang itu bisa dimulai dari perang ekonomi, lalu berubah menjadi perang fisik. Dan kalau sampai perang fisik ya saudara tahu ya, bukan menakut-nakuti saudaraku. Kalau sampai perang fisik seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Rusia melibatkan nuklir. Waduh, dunia menjadi rusak, saudara. Rusak, saudara. Tatanan dunia akan rusak. Ekonomi dunia berantakan. Bayangkan, saudara, dengan dunia kita seperti ini. Waduh. Ini bukan menakut-nakuti saudara. Ya, kita tidak mengharapkan ada perang besar yang mengganggu stabilitas kehidupan manusia. Tidak mengharapkan ada perang besar yang mendatangkan
bencana kemanusiaan di atas muka bumi. Tetapi hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, itu semua keniscayaan. Sesuatu yang mungkin dan bisa benar-benar terjadi. Nah, saudaraku, anggaplah itu benar-benar terjadi. Kalau tidak ada perang dunia, pasti ada masalah dalam hidup, apakah itu huru-hara, rumah terbakar, kecelakaan, sakit. Sama. Kalau perang itu global, umum, universal. Tetapi kalau kecelakaan, ya, sakit, dan berbagai keadaan yang terjadi kepada masing-masing individu tidak beda, saudaraku. Tidak beda. Ya, memang kalau sampai perang nuklir itu tentu dahsyat. Tetapi ketika dokter mengeksekusi bahwa Anda punya penyakit yang tidak tersembuhkan, ya sama. Itu lebih menyakitkan, saudaraku. Karena kalau perang nuklir jebret mati langsung. Tapi kalau sakit bisa bertahan beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun, menderita sekali. Oh, saudaraku, mengerikan. Jadi kita harus memandang bahwa ke depan ini ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kan yang pasti akan dihadapi manusia itu masalah. Makin tua, ya makin rapuh, rentan, sakit. Lalu meninggal dunia. Masalah, sakit, atau proses penuaan lalu meninggal. Mau kemana? Manusia pasti terkurung dalam fakta hidup seperti ini. Terkurung, saudara. Nah, kalau kita menyadari keterbatasan kerentanan manusia, mestinya, saudara, kita bergantung kepada Tuhan. Kemarin saya menyampaikan renungan di doa malam semalam, ya, kemarin sore, mengenai seorang anak yang mau diserahkan ibunya kepada satu keluarga. Ketika ibunya pulang, anak itu berkata, "Mami, aku ikut mama. Mama, aku ikut mama saja. Kemana mama pergi, aku ikut." Oh, dia tidak peduli rumah itu kaya dengan berbagai fasilitas. Tapi dia memilih, aku ikut mama. Jangan tinggalkan aku, mama. Demikian pula kita. Demikian pula kita, saudaraku. Kita harus berkata, jangan tinggalkan aku, Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kita, tapi seolah-olah Tuhan bisa meninggalkan kita. Yaitu kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran dan kesucian. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa-dosa kita. Itu, saudaraku. Jadi, kalau kita berkata, ku perlu kau Tuhan. Hanya kau yang ku perlu. Hanya kau yang ku perlu, bukan berkat-berkatmu. Aku memerlukan engkau, Tuhan. Saudara harus benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya dunia, saudara. Ayo bersama saya, kita fokus ke langit baru, bumi baru. Dan sementara hidup kita berusaha untuk hidup suci. Sementara kita hidup di dunia ini, saudaraku sekalian, kita benar-benar berusaha, saudaraku. Jadi selama kita di dunia, ya kita berusaha untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Apa yang Allah kehendaki? Apa yang harus kita lakukan? Saya sendiri masih bertanya, apa yang harus kuperbuat Tuhan? Kalau saya di Sinode GSKI, di STT Ekumene, apa yang harus kulakukan? Bagaimana gereja ini bisa menjadi kegerakan bagi Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana STT Ekumene bisa menjadi kegerakan. Sekarang mahasiswanya sudah 826, saudaraku. Tahun depan bisa sampai 1000. Dan kami serius betul-betul menggarap sekolah ini. Kami punya 6 profesor yang mendampingi kami, memberikan penyuluhan dan bimbingan.
jauh dari kami untuk melakukan pelanggaran. Jadi kalau ada orang menilai ini itu, kami diam saja. Kami diam saja. Biar Tuhan yang beracara. Kalau memang hidup kita milik Tuhan, STT Ekumene milik Tuhan, gereja yang kita layani milik Tuhan, Tuhan lindungi. Demikian pula kalau keluarga saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara, milik Tuhan, tenang. Kalau Tuhan mau hancurkan, biar hancur. Terserah Tuhan, jangan kita punya keinginan, agenda, dan maksud-maksud pribadi. Ya, kita kembalikan semua kepada Tuhan. Kepentinganku hanya dirimu. Ya, hanya mau melakukan kehendak Bapa. Saya berharap dengan puasa 40 hari ini terjadi perubahan di dalam hidup kita, saudara. Ayo, Tuhan satu-satunya dunia kita. Kita harus berjuang untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup suci. Dan kita mempertanyakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang harus kita lakukan, yang harus kita perbuat. Haleluya. Kita minta Tuhan. Minta petunjuk Tuhan untuk itu, saudaraku. Tidak henti-hentinya kita mencari Tuhan siang, malam, pagi, petang. Pagi kita belum jam 5 sudah bangun, jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih terasa ngantuk, masih mau tidur. Tapi lebih penting bertemu dengan Tuhan. Setiap malam jam 6:30 malam, kita harus berhenti dari seluruh kegiatan. Waktu kita dikunci. Yang tidak bisa jalan-jalan makan malam atau lihat apa, lihat ini, lihat itu. Dikunci berdoa. Kita tetap berdoa, saudaraku. Dan ini menjadi kesukaan hati Tuhan. Ayo, saudara, biar ini menjadi irama saudara. Jangan terlambat pada waktu doa pagi. Jangan anggap remeh. Jangan anggap ringan, saudaraku. Saudara jangan berkata nantilah doa. Nanti saudara ikuti siaran tunda, Anda tidak sungguh-sungguh. Beda dengan saat ini waktu live streaming ini. Ya, kita sedang di dalam gelora perasaan yang sama, real time, saudaraku. Baik, saudaraku sekalian, inilah pesan Tuhan bagi saudara-saudara semua. Ya. Bayangkan kalau perang dunia ketiga benar-benar terjadi. Bayangkan sesuatu yang dahsyat terjadi di depan kita. Tetapi kita percaya Tuhan yang hidup menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Immanuel. Immanuel. Immanuel, Pasebentar. Namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah beserta di dalam kita. Namamu disebut Immanuel, beserta kami selamanya. Mari nyanyikan dengan tulus, dengan iman. Immanuel, Immanuel, namamu disebut Immanuel, Kau Tuhanku. Allah
kasih untuk doa malam sore ini. Kami sangat diberkati. Berkat-Mu turun atas kami, juga mujizat Engkau berikan. Terima kasih Bapa, Elohim Yahweh, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya ingatkan besok kebaktian doanya bisa on-site. Jadi saudara bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5. Ya, tetap dalam prokes ya. Saudara, Mall Kelapa Gading itu ruangan bisa menampung 3.000 lebih. Jadi paling tidak bisa diisi 1.500 kalau itu 50%. Sampai jumpa besok pagi jam 5. Dan besok malam jam 6:30 di Mall Arta Gading. Tuhan memberkati.